Sudah bersama dengan dua taruna AL yang ikut dalam KRI Bima Suci pelayaran Kartika Jala Krida. Ada Fandi dan juga Naufal. Saya mau tanya ke Fandi dulu. Fandi, gimana rasanya dan juga kesannya setelah berlayar selama 3 bulan dengan KRI Bima Suci? Baik, kesannya sangat senang sekali tentunya bisa berlayar menggunakan KRI Bima Suci dengan rute pelayaran selama 91 hari pergi ke 3 negara, Singapura, Malaysia, Australia, bertemu orang-orang baru, mendapatkan ilmu yang baru tentunya, sungguh sangat senang sekali kami. Oke, kalau Naufal, selain yang paling berkesan, apa tantangan selama mengikuti misi pelayaran 3 bulan ini? Menurut kami untuk tantangan selama 3 bulan kami melaksanakan pelayaran yaitu kondisi perairan termasuk gelombang maupun cuaca, apalagi kami berlayar ke wilayah timur ke dekat daerah Australia yang dikenal gelombangnya lumayan tinggi. Lalu di sana saat perjalanan ketika dari kami Townsville menuju ke Sydney, kami sempat mengalami delay atau kami harus sementara lego jangkar di perairan dekat Brisbane untuk menunggu agar cuaca dapat memungkinkan agar kami bisa melanjutkan perjalanan menuju Sydney. Oke, baik, saya tanya lagi ke Fandi. Ini kan kalian memang pendidikannya angkatan laut ya. Menghadapi situasi semacam itu tentunya sudah dipersiapkan. Tetapi ketika bertemu dengan kondisi realnya bagaimana di lapangan? Kami sudah disiapkan, tetapi saat kami melaksanakan dan bertemu dengan keadaan nyatanya seperti apa, tentunya kami sedikit kaget menghadapi cuaca buruk, menghadapi orang-orang baru, bertemu orang-orang baru dengan bahasa yang berbeda. Tetapi tentunya kami sudah disiapkan, mungkin kami hanya perlu adaptasi, tapi tentunya tidak lama. Dan kami bisa mengatasi hal itu. Baik, jadi ternyata karena sudah pembekalan yang cukup, jadi adaptasi pun mudah begitu ya? Iya. Oke, saya kembali ke Naufal. Naufal, bagaimana kesan warga lokal ketika kalian berlabuh di berbagai kota seperti itu? Ketika kapal KRI Bima Suci sendiri sandar, mau di Indonesia maupun di luar negeri, kami melihat warga Indonesia, warga lokal sangat antusias. Mereka menyambut kami dengan ramah, dengan hangat. Pejabat setempat juga menyambut kami dengan ramah, warga-warga setempat juga. Lalu untuk ketika kami sandar di luar negeri sendiri, juga banyak warga-warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga ikut menyambut kami. Lalu ketika kapal sandar, mereka juga naik ke kapal. Kami berkomunikasi dengan mereka, kami mengobrol dengan mereka, kami saling berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang pelayaran kami, lalu tentang kehidupan mereka ketika di luar negeri bagaimana. Oke, saya balik lagi ke Fandi. Fandi, kalau misalnya boleh diingat-ingat dari awal mengikuti pelajaran di AAL, untuk misi pelayaran ini, satu saja pelajaran apa yang paling berharga dan juga untuk diaplikasikan di sana? Tentunya apa yang saya dapat dari pembelajaran saya dari yang saya mengalami pelayaran selama 91 hari ini, bagaimana cara kita hidup di kapal, bagaimana kita hidup bersama anggota, agar nanti bagaimana kita saat berdinas nanti memiliki anggota, bagaimana kita hidup dengan mereka. Tidak hanya sebagai seorang pemimpin, tapi sebagai seorang keluarga juga, bisa merangkul mereka, dan juga tentunya ilmu-ilmu bernavigasi, cara menentukan posisi dengan berbagai macam cara. Dan yang paling berkesan sendiri adalah ramahnya anggota, gimana menerima kami dan mau mengajari kami agar kami menjadi perwira divisi, menjadi letnan 2 yang siap dan bisa dipakai nanti. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Naufal. Naufal, kalau ingat-ingat nih pelajaran waktu di AAL, nah yang paling bermanfaat ketika kita harus survive di KRI Bima Suci ini apa pelajarannya? Kurang lebih sama seperti Fandi, bagaimana kami harus menjalin hubungan baik dengan anggota kapal, baik itu perwira, bintara maupun tamtama, di mana nanti ketika kami sudah berdinas, kami juga tetap akan bertemu dengan mereka, kami juga membutuhkan mereka, kami juga harus banyak belajar dari mereka.
Lalu untuk pelajaran yang kami dapat di AL sendiri, untuk kami yang Korps Teknik sendiri kan kami mempunyai bertanggung jawab atas permesinan di kapal. Yang menurut kami yang paling sulit yaitu ketika terdapat trouble atau problem pada mesin yang ada di kapal sendiri. Kami harus mencari tahu ini rusaknya di mana, lalu memperbaikinya bagaimana supaya kapal bisa kembali berjalan dengan lancar. Baik, saya kembali lagi ke Fandi. Fandi, pertanyaan terakhir untuk Fandi. Apa sih harapan Fandi setelah mengikuti misi pelayaran KRI Bimasuci ini? Harapan saya agar kedepannya mungkin pelayaran selanjutnya bisa mungkin kita bisa mengenal negara-negara yang sebelumnya belum kita datangi, seperti yang sudah kami datangi sebelumnya, Singapura, Malaysia, Australia. Mungkin pelayaran berikutnya bisa ke Eropa, mungkin Amerika, dan kemudian harapan selanjutnya agar semoga saja saya nanti bisa menjadi seorang perwira divisi yang bisa mengayomi anggotanya, yang bisa berguna bagi lingkungan saya sendiri dan juga Angkatan Laut juga, agar kami juga bisa membangun dan membuat TNI Angkatan Laut itu sendiri berkembang menjadi besar lagi. Baik. Pertanyaan terakhir untuk Naufal. Naufal, apakah ada pesan untuk adik-adik taruna yang akan mengikuti misi atau pelayaran serupa? Baik, untuk pesan dari kami untuk adik-adik yang akan melaksanakan pelayaran serupa yang kemungkinan tahun depan kapal ini akan berlayar dengan rute ke Eropa. Kami berpesan jalin hubungan yang baik dengan anggota maupun perwira yang ada di kapal. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, manfaatkan waktu belajar di kapal dengan baik. Cari tahu sebanyak-banyaknya apa yang kalian belum tahu. Tanyalah kepada anggota maupun perwira apabila kalian belum tahu. Lalu perkenalkanlah budaya Indonesia ke negara luar. Tunjukkan bahwa inilah kami warga Indonesia. Tunjukkanlah keramah tamahan orang Indonesia, kehangatan orang Indonesia di mata luar negeri. Baik, terima kasih Fandi, Naufal. Semoga lancar studinya dan juga sukses ke depannya. Sampai ketemu lagi ya.